Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 14 Maret 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang kaya yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali dalam momen acara aksi panggilan, anak-anak Bina Iman dipakaikan pakaian para religius, biarawan dan biarawati. Ada yang berpakaian suster dari beraneka kongregasi, ada yang berpakaian imam, dan ada juga yang berpakaian uskup lengkap dengan topi solideonya. Paling depan berbaris 2 anak kembar ketika misa sesaat lagi mau dimulai. Tiba-tiba mereka berantem. Cilaka. Mereka ngambek dan tidak mau ikut prosesi. Namun ketika kami baik-baiki, keduanya akhirnya kembali baikan, kembali berdamai, saling berpelukan, dan mereka menjadi ikon dalam minggu panggilan itu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang pengampunan yang tanpa batas. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali saja,
melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus perihal pengampunan bukan berarti secara reterleks kita mengalihkan 70 dikali 7 kali. Berarti hasilnya sampai 490 kali. Bukan demikian. Jawaban Yesus mengatakan bahwa pengampunan tidak terbatas hanya 7 kali saja, dengan mengalihkan bilangan 70, kelipatan yang jauh lebih besar. Apa yang ditanyakan oleh Petrus sebenarnya sudah istimewa karena melampaui dari apa yang diajarkan hukum Taurat, yakni membalas setimpal mereka yang bersalah dan mengampuni cukup 3 kali. Namun ajaran Yesus melampaui perhitungan manusiawi. Pengampunan itu tanpa batas. Justru dengan mengampuni kita dibebaskan dari beban amarah. Dengan mengampuni kita dibebaskan dari ganjalan perasaan dan segala luka batin. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, seringkali mengampuni menjadi perkara yang tidak mudah. Karena tidak mungkin mengampuni berarti melupakan mereka yang telah menyakiti dan melukai hati. Emang kita geger otak? Atau kita demensia? Tentu tidak demikian. Selagi orang gak amnesia, kita pasti akan tetap mengingat segala yang menyakiti dan melukai hati kita. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk berdamai dengan pengalaman luka, dengan pengalaman sakit kita, mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Dengan mengampuni, kita dibebaskan dari beban dendam dan malah kita memperoleh sukacita sejati. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.